Oke, halo selamat malam teman-teman. Good evening fams, how are you doing? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Jadi saya lagi live sekarang dari Bali, enggak sih, dari Jakarta. Kebetulan saya lagi ingin pakai baju kembang-kembang aja gitu, biar moodnya fresh gitu ya. Selama nggak bisa libur, jadi yang kita bisa lakukan adalah mengganti suasana hati aja gitu. Nah, malam ini menarik banget. Berbeda dengan 2 minggu lalu. Waktu itu saya ngobrol dengan Helena Tumbelaka yang waktu itu mengganti karirnya dari pemain basket ke menjadi ke dunia finance kan. Dan yang kalau kali ini ada 3 narasumbernya, jadi nggak cuma satu. Tapi aku mungkin mau kasih kisi-kisi dulu nih. Siapa aja gitu. Yang pertama itu ada Bro Hans dan sis Angela Julie dari LG Serenade. Jadi mereka berdua ini merupakan duo yang bekerja di industri entertainment. Bro Hans itu mempunyai sebuah usaha rental sound system dan juga merupakan business manager dari istri tercintanya, sis Ella. Dan siapa lagi yang nggak kenal untuk dari sis Ella ini adalah merupakan vokalis dan harpist dan pemenang juga grand finalist dari Asia's Got Talent tahun 2017 dan 2018 gitu. Itu mereka akan nanti kita ngobrol dengan mereka dengan topik perubahan dari industri entertainment ke industri F&B gitu kan. Dan yang satu lagi itu ada Bro Arman dari Biru Api Entertainment Group. Beliau merupakan account director di sebuah perusahaan event organizing yang sudah berjalan selama 20 tahun. Lama banget ya, mungkin ya teman-teman ada yang belum lahir mungkin. Dan cerita dari beliau itu menarik karena merupakan sebuah transformasi dari yang tadinya eventnya offline, corporate events organizer offline semua, terus dalam waktu singkat 3 bulan 2 bulan harus belajar semuanya di full digital gitu. Jadi yang pertama, sesi pertama kita akan mulai dari Bro Arman dengan ceritanya di Biru Api event management, bagaimana dia driving. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita let's pray. So I will lead the opening prayer, and we will continue with the first session sama Bro Arman. Oke, kita berdoa dulu ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama minggu-minggu ini Tuhan. Kami kembali lagi malam ini di event Wisdom Wednesday LOJF bersama sharer narasumber kita 3 orang yang super amazing, Bro Hans, Bro Arman, dan Sis Ella. Berkatilah mereka dalam sharingnya nanti dan juga berkati tim back end kita, tim yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui sesi sharing ini, dan banyak orang di luar sana yang bisa terinspirasi lagi, lebih lagi melalui cerita-cerita dari mereka ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Oke. Let's start dari Bro Arman. Hai Bro Arman, apa kabar? Halo. Bagaimana kabarnya selama 3 bulan, 4 bulan ini? Baik dan sehat. Amin ya. Amin. Dengar-dengar baru potong rambut ya katanya ya. Potong rambut sama ini menumbuhkan kumis gitu. Oh, jadi saya juga ada tadinya. Ada kumis juga tapi udah di shift. Oke, well, menarik banget
kemarin kita sempat chatting ya sebentar, dan tapi kayak aku nggak sabar nih buat dengar ceritanya lebih lanjut dan membagikannya dengan teman-teman secara virtual ini. Dari kira-kira boleh jelasin dulu nggak bro, kayak Biru Api itu apa dan kenapa nama Biru Api? Nah, ini. Oke, jadi kita ini Biru Api Event and Communication gitu ya. Kita sudah 20 tahun ya di industri ini gitu kan. Kenapa namanya Biru Api? Karena kita mau memberikan the best quality. Kalau api itu yang paling bagus itu kan warnanya biru gitu. Jadi kita mau memberikan quality yang terbaik yang bisa kita berikan sama seperti si Biru Api itu. Kayak begitu. Mantap, 20 tahun, wow. 20 Dan tahun. tetap menyala ya Biru Apinya. Tetap menyala, tetap menyala. Ceritanya pertama kali sampai bisa bertahan itu gimana sih, Bro Arman? Kayak gimana sepak terjalnya dari pertama kali Bro Arman sebagai partner dari Biru Api ini memulai usaha event management ini, kayak dan sampai bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Oke. Jadi kuncinya cuma satu sih, apa yang kita presentasikan, apa yang kita janjikan ke klien itu harus terlaksana gitu. Sehingga apa ya, kita kalau bilangnya, jadi kita bukan hanya omong doang gitu, tapi once kita itu mention it, kita present it, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Makanya Biru Api itu tagline-nya adalah, lihat ya, the visible difference gitu, the visible difference. Jadi sebuah perbedaan yang nyata gitu. Jadi bukan hanya perbedaan yang ambigu, no. Kita nyata gitu. Once klien pakai service kita, dan mereka akan bisa merasakan perbedaannya gitu. Ada satu klien kami yang sudah more than 15 tahun. Ini multinational company. Jadi mulai dari local company, akhirnya sampai dibeli oleh sekarang menjadi multinational company. Itu udah 15 tahun dengan kita. Wow, amazing. Aku suka banget tagline-nya visible difference, karena apalagi di event management ini kayak kan banyak banget kan checklistnya, secara operasional juga, secara dari pertama kali engage sama kliennya, konseptual, dan apalagi yang tadinya industrinya offline banget, of course like quality and like execution itu matters banget kan, apalagi on the D-Day-nya gitu. Nah, yang menarik ini kan selama mungkin dari awal Februari atau Maret itu ada this pandemic gitu kan, kayak itu impact-nya di berbagai macam industri kan. Ada travel udah pasti pertama, hospitality, entertainment, dan of course juga event management ini. Kapan sih pertama kali Bro Arman realize, oh this is not just another issue, tapi it's gonna take longer gitu? Oke. Saya ingat event saya terakhir itu bulan Maret. Itu pun, jadi kita kalau nggak salah itu di Maret ada 2 atau 3 project yang harusnya berjalan gitu. 2 multinational company, satu adalah kedokteran, pharmaceutical. Yang multinational company langsung mereka postpone. Mereka udah langsung postpone nih, karena satu, kalau kita ngomong berhubungan dengan multinational company, safety regulation-nya mereka mungkin jauh lebih ribet daripada lokal gitu ya. Jadi mereka udah langsung postpone. Yang kedokteran itu tetap jalan gitu, tetap jalan, dan itu terakhir. Dan disitulah saya dengan partner, kemudian dengan ada creative director kami ya, udah bilang, wah ini pasti bakal lama nih gitu. Ini bakal lama gitu. Kita juga baca berita dari US kalau nggak salah, event management yang ada di luar negeri, mereka udah bilang ini udah pasti akan paling cepat bisa-bisa next year 2021 summer itu bisa baru selesai nih. Nah, berarti kita udah tahu kalau kita tidak segera melihat opportunity baru atau melihat sesuatu yang baru, kalau kita tetap duduk bersantai dengan cara pemikiran yang lama, kita nggak akan bertahan gitu. Akhirnya Maret itu kita udah mulai untuk cari kira-kira bentuknya apa sih
yang namanya virtual event, online event dan sebagainya. Teman saya salah satu juga bekerja di company, ya kan, itu Google, ya kan, itu juga mengencourage saya, man, lu rasanya harus deh rubah virtual deh man, gitu, karena ini akan lama gitu. Itu ya dia kasih beberapa reference event virtual dan oke, gitu. Cuma sejak dari situ kita mulai develop, kita mulai research, kita mulai belajar seperti itu sih. Wow. Jadi terus kayak have an open mind, terus research dan adaptif ya. Yep. Tapi mungkin kan pasti banyak banget nih kayak sepak terjala dalam the last 2 months, 3 bulan ke belakang ini. Kayak apa sih yang Bro Arman lakukan dan Biro Api segenap timnya lah, kayak dalam adaptasi itu tuh detailnya gimana sih gitu? Satu detailnya adalah pertama nih mau belajar, ya karena gini, ini suatu hal yang baru, totally baru gitu. Yang biasanya kita pegang si MC, oke ayo kamu maju gitu, kita pegang pundaknya kayak kita apa gitu kan. Sekarang event kita nggak bisa pegang apa-apa gitu, kita hanya cuma menggunakan komunikasi gitu kan. Satu application communication yang sering dipakai oleh gamers itu gitu kan. Ya udah kita cuma tinggal oke ya, siap ya, 3 2 1 and go. Nah kadang kan ada delay nih. Nah kalau delay kan orangnya diem gini. Nah bagaimana antisipasi kita? Disitulah kita banyak adaptasi, kita belajar, and then kita, oh ya kalau kayak begitu ini kita amanin pakai let's say bumper in dulu gitu. Pada saat bumper in si pembicaranya udah ready and then bisa open seperti itu, supaya tidak ada momentum yang freeze di tengah-tengah and then nothing to do padahal sudah on air kayak begitu. Itu sih yang kendala yang saat ini kita sedang jalanin gitu kan, dan kita terus pelajarin gitu. Koneksi internet contoh penting banget, virtual bergantung sama internet gitu. Kita tidak bisa bergantung hanya satu internet gitu, mungkin harus 2, 3, 4. Contoh di kantor kami menggunakan 4 koneksi internet bersamaan gitu, jadi bisa saling backup dan bisa saling adding kalau terjadi apa-apa, sehingga at least broadcast kita, streaming kita itu tetap lancar. Nah yang kayak begitu-begitu kan dulu tidak pernah kita pikirkan gitu. Dengan kondisi sekarang mau nggak mau kita harus gitu, gitu. Dan kita tanya sama siapa, kita belajar sama siapa, karena sama-sama di Indonesia ini juga sama-sama istilahnya sama-sama menuntun gitu kan. Akhirnya kita buka networking kita dengan siapa? Dengan orang-orang di teman-teman event management, teman-teman virtual yang ada di luar negeri. Kita belajar dari mereka, kita join grupnya mereka. Dari sana kita tanya dan mereka akan memberikan knowledge. Disitulah baru kita coba gitu. Dan juga kan dengan kondisi sekarang kendala kita apa? Alat. Belum tentu alat-alat yang di suggest oleh mereka ada di Indonesia. Kalaupun kita mau beli, itu pasti ada pre-order dan ya bisa 1 month sampai 2 month masuk ke Indonesia. Ya tapi itu bukan menjadi kendala gitu, karena kalau kita ada niat di situ pasti ada jalan. Gitu aja sih. Wah, awesome, keren banget. Jadi kayak networking dan bakal apa ya, seperti belajar dari nol lagi, boleh bisa dibilang gitu? Betul. Mungkin kayak Betul. ya. Ini kalau kita bilang Dan adalah hampir sama kayak kita get back 20 tahun yang lalu gitu. Pada saat kita awal terjun di event organizer untuk corporate gitu. 20 tahun yang lalu mungkin banyak untuk wedding gitu ya. Tapi untuk corporate belum banyak gitu. Sehingga ya kita belajar dari sana gitu. Dan ini sama kembali ke 20 tahun yang lalu gitu. Bagaimana kita harus belajar, kita adaptasi dengan cepat, itu sih yang saat ini yang kita lakukan. Thank you, bro. Ini kayak menarik banget. Jadi saya sempat lihat Instagramnya Biro Api, ada kayak behind the scenes-nya actually, yang dari ada salah satu event yang ada Mary Riana-nya, sama ada bahkan ada testimoni dari Andre Taulani kan. Jadi kayak
itu yang menarik tadi sih sempat lihat kayak itu live streaming tapi yang social distancing gitu. Berbeda dengan kalau siaran TV yang orang-orangnya harus ada di satu studio yang sama, jadi nggak benar-benar social distancing. Mungkin kayak buat teman-teman yang belum lihat, boleh di-share bro, kayak apa sih konsep dari itu, dan mungkin untuk contoh yang tadi, yang dengan Meridiana dan dengan Andre Taulani itu boleh di-share nggak? Kayak secara operasional bagaimana, dan apa sih yang bisa dipelajari dari menjalankan event 100% virtual kayak gitu. Oke. Jadi gini, itu klien kita juga multinational company, dia dari Malaysia gitu kan. Otomatis mereka menghindari berkumpul di satu tempat gitu. Kemudian kita ada Andre Taulani, kita pakai Meridiana gitu kan. Kemudian ada klien juga dari Surabaya dan dari Jakarta gitu. Jadi akhirnya yaudah gimana caranya nih kita combine mereka, kumpulin mereka semua. Ya kurang lebih konsepnya sama seperti yang kita lakukan sekarang. Saya di BSD, di kau di mana, Ella Hans di Serpong gitu kan. Jadi ini memang betul-betul social distancing. Betul-betul ini yang disebut dengan virtual event social distancing gitu. Jadi bukan kita kumpul talk show di satu tempat bersama-sama, di shooting and then di streaming, bukan begitu. Tapi memang betul-betul menggunakan satu aplikasi, banyak aplikasi ya, ada Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams ya. Kemudian kita combine itu semua ya kan, kemudian di online kan seperti itu. Jadi kurang lebih konsepnya adalah seperti itu sih gitu. Itu yang kami memang lakukan untuk si klien kita yang dari Malaysia itu. Kayak begitu. Nah, thank you bro. Dan kalau tadi kita udah ngomongin hanya kita kasih gimmick kayak bumper iklan, bumper ya itulah itu yang membedakan. Kadang klien gini, kenapa aku harus pakai kamu? Ya, sama ini 20 tahun yang dulu juga tanya kenapa aku harus pakai event organizer untuk handle my company, acara companyku. Aku bisa suruh anak buahku untuk ngurus. Tapi setelah mereka tahu, mereka melihat, oh ini loh yang kita bisa berikan. Kita bisa memberikan your brand value, your corporate image itu tetap ada di acara. Nah, disitulah mereka melihat ada nilai lebih gitu, added value gitu, sehingga ya dan baru mereka percaya gitu. Nice. Jadi added value, dan itu juga pasti berhubungan banget sama trust kan dari kliennya. Nah, betul. Mungkin kalau tadi Bro Arman udah kasih tahu nih cara dari awalnya dari 20 tahun lalu sampai sekarang pergantiannya. Nah, mungkin yang aku pengen tanya next-nya gimana sih untuk mungkin regain that trust ya, mendapatkan trust itu kembali, karena ini kan dengan cara yang baru, yang completely new. Mungkin dari sisi corporate, kalau Bro Arman tadi bilang, especially multinational company, karena protokolnya lebih ketat, bagaimana sih memberikan rasa aman itu, trust, dan mendeliver itu kepada partner-partner dari Biro Api? Oke, jadi gini, kalau kita mau bilang bagaimana untuk meraih trust lagi, ya thanks God bahwa selama perjalanan kita 20 tahun ini, kita udah dapat trust-nya mereka. Itu adalah my point, ya. Itu adalah poin kita, mereka udah dapat trust kita. Tinggal bagaimana kita explain the new things bagi mereka. Karena sekarang mereka pun juga berpikir kok gitu. Kalau aku bikin event offline, cost-nya berapa? Oke, cost-nya X. Tapi kalau bikin event online, virtual event, itu kalau anak zaman now ngomongnya reach-nya, ya, reach-nya kalau anak sosmed reach-nya berapa? Gitu, ya. Yang acara kita dengan Meridiana, dengan Andre Taulani, kalau nggak salah itu reach-nya bisa mencapai 120.000 view. Kebayang ya? Jadi akhirnya mereka bilang, kalau saya ngumpulin orang 10% aja dari 120.000, 12.000, itu berarti berapa cost yang aku harus keluarkan. Nah, once mereka melihat itu, dan mereka akan berpikir, oh iya, nah tinggal bagaimana virtual, bagaimana yang you mau pakai. Mau yang fully 3D, kita menggunakan augmented reality, virtual reality,
atau yang zaman now katanya extended reality gitu ya, yang keren banget, ya itu bisa gitu. Ya kembali lagi, ini kan sama kayak 20 years ago gitu. Pada saat mau bikin event, you mau bikin event seheboh apa gitu kan. Sama juga, ini lu mau bikin virtual event seheboh apa gitu. Dan disitulah klien kalian sekarang mulai open, gimana sih lu bikin virtualnya kayak gimana sih? Oh oke. Dan pasti kita harus juga bisa menemukan. Jadi gini, saya dengan klien kita tuh partner. Dalam arti partner apa? Kita bukan hanya cuma mau selling, tapi kita juga mau memberikan apa? Solving problemnya mereka. Bagaimana problem mereka dalam situasi kondisi ini, mereka harus tetap misalnya memberikan knowledge mengenai produk mereka. Oke? Harus tetap misalnya memberikan edukasi. Ya, kebetulan klien kami juga ada banyak pharmaceutical company gitu ya. Bagaimana memberikan edukasi ke para dokter. Itu tidak boleh putus. Tidak boleh keputus hanya gara-gara COVID. Nah, disitulah kita memberikan solusi. Once kita memberikan solusi, mereka akan bisa, oh ya betul juga ya, dengan solusi ini kan bisa. Kenapa tidak kita lakukan hal ini? Seperti itu sih, bro. Thank you banget, bro. Well, aku tadi nyatat kayak bener banget sih. Kayak menarik banget karena trust trust itu kan didapatkan kan, dan aku setuju banget dengan approach-nya Bro Arman about education, mengedukasi dan memberi solusi, problem solving, dan yang terakhir pasti ada impact-nya gitu kan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, bro, sebelum kita lanjut ke sesi satunya lagi. Cuman aku pengen nanya nih, apa sih visi yang baru dari Biru Api setelah ada transformasi digital ini? Dan kemudian mungkin ada advice apa nggak yang bisa Bro Arman berikan pada mungkin corporate partners atau kayak rekan-rekan di industri event management yang merasakan dampak yang sama? Mungkin bisa di-share, bro, visi dan advice-nya. Oke, kita kalau visi tetap ya masih tetap sama gitu kan, dengan yang dulu gitu. Bahkan tagline kita pun saya juga bingung gitu. Bingung dalam arti gini, kita bikin ini itu around 10 years ago gitu. Tapi until today, the visible difference ini masih bisa adapt dengan new situation. Jadi ini kalau kita percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Oke. Berarti dan Tuhan sendiri sudah memberikan kamu harusnya begini ini gitu. Kenapa? Ya kita nggak tahu rencana Tuhan gitu. Tapi rencana Tuhan itu kan damai sejahtera. Ya dan amin gitu ya. Jadi itu gitu ya. Kemudian apa saran saya kepada teman-teman yang lain adalah satu, kita tuh jangan selalu quote unquote melihat zaman dulu kan enak. Zaman dulu kalau event offline mah lebih enak kali cari duitnya gitu. Pasti itu saya juga mengalami, saya tahu gitu. Tapi ya kita tahu lah ya, yesterday is history, tomorrow adalah mystery, today is a gift from God. That's why we call it present ya. Jadi kita belajar dari masa lampau ya, tapi kita jangan selalu terus-menerus melihat masa lampau, karena kita harus membuat plan untuk future. Nah, kalau kita tidak bikin plan untuk future, ya sudah gitu. Jadi kita jangan terjebak di masa lampau, masa dulu, tapi ayo kita lihat future, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa belajar, dan baru kita kreatif apa yang bisa kita lakukan dengan semua sistem yang ini. Kayak begitu sih. Kalau bahasa saya sih, pintu satu tertutup, pintu yang lain pasti akan terbuka gitu kan. Jadi itu juga ada sih di ayat Alkitab, tapi nanti kan gitu, maksudnya ya itulah yang kita pegang gitu, bahwa kita percaya kok Tuhan pasti akan membukakan pintu lain yang jauh lebih baik bagi kita. Wow, super wise, sangat bijak sekali dari Bro Arman. Definitely it's the visible difference. Dan mungkin buat teman-teman, buat fans yang lagi dengerin, kalau ada perusahaannya atau company nyari corporate partners, ini orangnya di sini. Jadi bisa langsung di kontak nanti, dicari di Biru Api di Instagram atau di website. Sudah terbukti
vendor andalan, partner andalan. Sukses terus bro, nanti kita lanjut lagi ya di sesi sharing iman. Thank you. Thank you. Nah, oke. Kalau udah belajar dari sharingnya Bro Arman, dari Biro Event Communication, keren banget. How to stay relevant, how to stay agile. Kita ada topik yang kedua nih, menarik banget. Ini mirip-mirip sama sharingnya Helena 2 minggu lalu. Ibu dan bapak ini juga melakukan apa ya? Mungkin menemukan jalan baru juga gitu di industri baru yang tadinya mereka sangat entertainer. Halo, Bro Hans dan Sis Ella. Welcome. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Wah, dengar-dengar ini kompornya nyala terus tiap hari. Kira-kira gasnya habis berapa? Berapa kilo nih? Ini ya, jadi kalau buat yang nonton belum nyobain atau belum tahu, dapur Koahan ini kayak bakmi andalan saya. Lezat sekali, gurih gitu kan. Breakfast pagi-pagi enak banget, tinggal cepat masaknya gitu. Nah, menarik banget nih. Mungkin boleh buat pembuka dulu. Kita mau tahu dulu nih dari kalian berdua yang tadinya mungkin sehari-harinya sibuk, kayak buat ngurusin sound system, event offline juga, ada wedding mungkin, ada kayak family gathering, dan juga sisanya yang mungkin perform ke seluruh Indonesia. Gimana sih pertama kali kayak what's your reaction sama COVID and pandemic ini? Jadi ya kalau background aku sendiri kan memang rental sound system. Nah, rental sound system kita itu sebenarnya kan emang sejak lockdown itu benar-benar namanya nol event dan nol income, malah bukan nol, mungkin minus. Karena kita juga mikirin juga kita mau nggak mau harus ngerumahin itu sekitar 8 pegawai yang kita masih pikirin sampai sekarang nih, pegawai itu harus gimana gitu, jujur aja. Cuman ya balik lagi, memang kita dari entertainment, dari sound system itu benar-benar minus gitu, benar-benar nol, benar-benar sejak 12 Maret event terakhir tetap udah habis. Jadi kayak ditutupnya tuh nggak turun gini, tapi langsung jeruk gitu habis. Nah, gitu benar-benar sih nggak kepikiran apa-apa di rumah, cuman menikmati rumah, menikmati istirahat gitu. Awal-awal sih ya enak, olahraga, indah banget ya, lari, wah rajin. Tadi nggak pernah olahraga tuh, sepatu tiap hari kan pakai sepatu lari ya, jadi kepake itu jadi sepatu larinya gitu. Jadi wah lari terus wah berat banget, turun nih lumayan. Gitu. Cuman kita itu sih kalau kenapa makanan itu benar-benar, karena kalau aku sih karena memang dari dulu suka masak ya. Jadi kalau kita LG kan kebetulan di rumah kita gitu, sering lah masakin buat anak-anak LG ya. Jadi emang masak itu sebenarnya hobi gitu. Cuman nggak kepikiran sih di saat ini untuk jualan awalnya gitu. Cuman kenapa juga itu kita pilih, misalnya dulu kan kita belum jual mie ya, masih siomay ya sama bakso gitu ya. Siomay itu ya karena ya memang karena aku suka makan siomay. Simpelnya just simple, aku suka makan siomay. Sebenarnya karena dia doyan makan, intinya begitu. Karena dia doyan makan, makanya dia tahu rasa, ya kan? Ya, dan terus aku juga kenapa start itu terus terang punya nggak background pengalaman buat siomay yang enak, tapi jujur sama sekali aku nggak ada. Aku nggak pernah buat siomay, actually nggak pernah buat siomay. Dan aku juga nggak pernah lihat resep-resep yang di internet atau di YouTube itu gimana cara membuat siomay gitu, searching itu jujur nggak pernah gitu. Jadi benar-benar apa ya, kayak mendadak aja. Jadi
aduh udah iseng deh, coba iseng buat ini. Jadi pas kita mau pertama kali jualan, misalnya mau Ella tuh mau ngepost di grup deh, di grup jualan nggak nih, udah jualan aja, enter grup tuh. Jadi mulai memasarin gitu ya. Dan benar-benar kita tuh benar-benar trial errornya itu sembari jalan. Jadi itu kita nggak pernah mikirin, kita kalau mau jualan ini kita planning marketingnya kayak apa, harus apa, benar-benar tuh nggak ada. Jadi kita benar-benar tuh nggak ada yang di planning sebenarnya. Dan sampai kita ya memang selama perjalanan pasti apa ya, dengar masukan ini. Nah itu yang buat kita belajar sih. Jadinya ada kurang ini, ada kurang ini. Selama kita nggak baper, kita belajar di situ. Jadinya orang yang beli siomay di awal-awal dengan sekarang itu udah pasti beda, karena kita banyak belajar. Nah, kenapa ya siomay bakmi ya, karena gue suka makannya dua itu sih. Kalau aku boleh nambahin, kayaknya memang usaha yang apa ya, kalau orang bilang ini diversifikasi bisnis. Asik. Jadi kita tadinya entertainment, and then kita tambah satu yang kalau aku boleh bilang ini adalah favor benar-benar dari Tuhan, blessing dari Tuhan, karena sama sekali kita nggak pernah pikirin bahwa kita akan mulai usaha ini. We are not sales. Anyway, kita berdua nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang punya pengalaman atau background menjual. Biasanya kita kan jualan jasa, jualan istilahnya jasa entertainment gitu kan. Ini sangat-sangat berbeda. Jadi ini adalah jualan barang kan gitu. Jadi benar-benar kalau aku boleh kesaksian, ini adalah datang begitu aja dari Tuhan. Kita juga nggak pernah ngoyo gitu ya punya usaha ini, tapi memang selama ini teman-teman di sekitar tuh emang udah ngomong gitu, Hans lu bikin dong usaha makanan. Kira-kira gitu sih. Amazing. Kayak aku udah nyoba kebetulan siomay dan bakmi ya, so approve 5 stars. Jadi teman-teman di sini harus nyoba. Di mana-mana mereka cabangnya, gampang banget. Dan benar banget sih tadi Bro Hans bilang jangan baper. Itu aku cuma sempat ngeliat quote juga. Kayak kalau nggak baper itu sebenarnya skill di dunia pekerjaan loh gitu. Karena apalagi ya buat yang masih muda-muda seperti saya dan teman-teman lainnya, itu sangat diperlukan katanya, skillnya begitu, jangan baper. Dan puji Tuhan banget sih kalau dengar cerita kalian, I think it's like menarik banget kan. Kalian kemarin juga pernah bilang kayak nggak ada experience sama sekali di dunia F&B. Nah itu semua dari hobi, dan apalagi Bro Hans bilang katanya nggak pernah lihat resep. Wow, itu kayak keren banget, otodidak. Saya juga mau kayak gitu. Kayak bisa masak, kayak nggak tahu resep, tiba-tiba langsung jadi gitu kan. Kayak menarik banget. Tapi kan nggak mungkin semuanya tanpa kerja keras gitu. Kayak pasti dalam prosesnya kayak kalian mungkin harus kayak trial and error tadi, nyari supplier packaging, nyari supplier daging. Itu boleh diceritain nggak kayak dapurnya kalian ini sebenarnya, dapur Kohan ini di behind the scene-nya bagaimana sih gitu? Sebenarnya sih ya awalnya memang kita tuh cuman berdua sama ada nyokap kebetulan, jadi benar-benar cuma bertiga. Bertiga itu kita bangun pagi, mulai kerja gitu ya, sampai kira-kira nonstop tuh bisa sampai jam 1 pagi. Jadi karena kita cuma bertiga doang gitu. Capek banget sih berasa. Jadi sempat emang awal-awal tuh sering sekali tuh kayak pengen, ini kok kerjaan gini ya, capek banget ya gitu, pengen nyerah. Karena memang dulu kita mungkin kerja kayak misalnya Ella gitu ya, nyanyi atau apa, berasa gitu capek. Tapi giliran ini lebih berasa lagi gitu. Awal-awal karena kita memang kan belum punya pegawai, karena ya kita itu nggak kebayang ya bakal seperti apa sih gitu. Jadinya kalau dulu mungkin aku misalnya awal-awal misalnya di bakmi masak cuma untuk 50 gitu ya, 50 porsi. Nah, sekarang itu aku harus masak 1000. Dalam sehari itu aku masak 1000. Jadi
awalnya hanya pakai kompor rumahan aja, kompor rumahan di dapur gitu ya. Ini kompor rumahan kok apinya kecil ya, kagak mateng-mateng gitu. Iya. Apinya kok lama. Terus gitu rumahnya ya. jadi berasap semua. Rumah pokoknya berasap hancur gitu deh. ya. Bau bakmi dan B2 semua. Iya. Ada Gojek bilang, Mas ini rumahnya harum banget. Iya Pak, coba. Aku mau nyobain. Bapaknya puasa lagi, aduh. Puasa lagi. Akhirnya Wah. sekarang aku itu kayak di Hook itu ada taman samping. Aku beli kompor itu kayak kompor yang gede gitu, 2 gitu. Awalnya 1 jadi 2 gitu. Jadi di rumah itu udah ada kompornya itu samping gitu. Awalnya kuali mungkin 20-30 cm, sekarang itu udah kayak parabola lah kualinya gitu ya. Udah setengah meteran gitu. Ya gitu. Sekarang udah ditambahin atap atas supaya kalau ada gerimis nggak panik tiba-tiba masuk awal-awal gitu. Sekarang udah ditambahin step by step. Capek sih awal karena kita bikin sendiri semuanya, dari beli bahan, terus mikirin besok mau bikin apa, bahannya apa, bikin sendiri dari produksi, packagingnya, which is yang bikin capek banget adalah trial and error-nya itu secara fisik dan mental itu benar-benar kayak dia bilang, most of the time kita tuh udah ya udahlah nyerah aja gitu. Tapi ya puji Tuhan masih bisa bertahan dan sampai dengan hari ini tuh semakin baik gitu. Terus dari pembukuan kita mesti sendiri dan ya banyak sekali hal yang bikin karena kita belum terbiasa aja sih. Biasanya kan kalau gue pribadi adalah orang yang di dunia seni gitu kan. Kerjaan gue adalah gue bermusik gitu. Gue perform, gue sharing musik gue dengan orang lain. Dan sekarang gue mesti bikin siomay, mesti bikin bakmi, packaging, nge-seal satu-satu. Itu literally satu-satu. Sampai tangan gue tuh berotot. Karena belah doang. Gara-gara nge-seal gitu ya. Terus mesti multitasking sambil terima telepon misalnya nih, Ci, misal panggilan Ci kan, Ci ini pesan sekian ya, cepetan ya kirimnya ya, atau kalau enggak minta sambelnya lebihan ya, Ci ini kok ini ya, pokoknya banyak deh macam-macam tipe pembeli kan gitu. Nah bagaimana kita bisa kita berdua tuh yang nggak kepikiran juga sih bisa maintain sampai dengan hari ini gitu, which is really hard for us. Tapi melalui ini semua gue percaya seperti yang Bro Arman tadi bilang, ini semua adalah yang terbaik yang Tuhan pengen buat kita. Kenapa? 1, karakter kita pasti berubah. Dari yang tadinya mungkin kita sudah di zona nyaman gitu ya, kita sekarang dipaksa in a way, kita belajar bagaimana caranya untuk humble. Yang pasti 1 humble, belajar hal baru. Bagaimana kita serve orang lain. Apa sih kira-kira kepengenannya customer? Yang tadinya jasa kita ya ini standar gue, lo silahkan harganya sekian. Tapi sekarang benar-benar berubah banget mindset kita. Bagaimana kita tuh lebih hardworking juga, terus lebih menghargai hal kecil. Itu yang paling berubah banget. Karena tadinya kita kan mainannya per event gitu ya, sama kayak Bro Arman lah ya. Nanya per event, kira-kira 1 bulan berapa event, ayo dong lebih banyak lagi eventnya, atau apa yang kita bisa buat lebih bagus buat event ini. Tapi ini kita diajarin sama Tuhan tuh belajar mensyukuri hal-hal yang kecil sih, which is kita bersyukur banget Tuhan kasih kejadian ini gitu dalam hidup kita. Amin. Wow, very wise. Kira-kira gitu. Mungkin kayak aku keresan banget sih sama story-nya, kayak karena ini totally different world kan, dan kalian thriving gitu di sini. Dan mungkin tadi kalau berarti harus mengimani dan kayak humble enough to like do the small things gitu kan, punya kerendahan hati buat serve customers. Kan kembali lagi tadi seperti ceritanya Bro Arman juga, it's about like itu semuanya tentang kepercayaan kan, customer misalnya sudah memilih produk ini gitu. Sama mungkin kalian dulu di dunia jasa kayak sudah dipercayakan sebagai vendor, bagaimana eksekusinya dan delivery-nya gitu. Menarik banget bagaimana buat aku menarik banget karena
nilai-nilai ini tuh sebenarnya yang tadi Bro Arman juga share dan kalian share itu sebenarnya berlaku banget sih di industri-industri berbeda gitu kan. Cuman memang kesehariannya itu manifestasinya berbeda gitu. Yang tadinya seni, sekarang juga seni melalui makanan. Gitu kan. Nah, kan aku juga tahu nih, mungkin kalian juga fans Korea kan ya? Bener nggak? Oh ya. Kalian terinspirasi juga nih dari itu ya, dari apa? Dari Itaewon Class ya jangan. Oh iya lumayan. Kalau gue sih nggak gitu peduli ceritanya sih, gue ngeliat yang ganteng aja. Sorry ya. Oke. Emang itu filmnya bagus banget karena lumayan menggambarkan, lumayan memberikan apa inspirasi ya. Bagaimana dia anak muda yang dari nol, and then dia membuktikan diri gitu. Kamu nggak nonton sih, harusnya nonton Korea sama sekali. Bagus. Gue nonton sih. Gue aja yang nggak nonton Korea juga nonton, bagus ternyata. Ngerti ngomong apa itu. Oke, maybe my last question before kita masuk ke nanti share gimana dari kita bakal panggil Bro Arman juga. Mungkin kalau tadi kalian sempat share kayak visinya itu kan apa ya, membagi kebahagiaan kan, kebahagiaan. Kira-kira steps-nya yang akan dilakukan kalian ini apa sih untuk kayak mungkin ada kemarin sempat di-share pengen expand lagi ke lokasi atau jangkauan yang lebih luas, bahkan even sampai ke luar negeri gitu. Kira-kira kalian plan untuk ngapain? Dan kalau ada saran buat teman-teman yang lagi mencoba juga di industri F&B ini, mereka harus ngapain gitu dari pengalaman kalian? Kalau kita sih bersyukur banget sih berada di komunitas LOJF ini sih sebenarnya. Jadi benar banget. Kita benar-benar terbantu sih. Kita tadi kan Ella bilang kita tuh benar-benar sebenarnya, apalagi gue ya khususnya, gue benar-benar nggak jualan gitu, nggak apa ya, benar-benar nggak jualan lah. Kalau ngarepin kita jualan mungkin satu gitu kita ya nggak bisa bertahan mungkin gitu. Cuman benar-benar di komunitas ini kita benar-benar nggak sengaja dari teman-teman deket aja gitu ngebantuin kita untuk jadi reseller gitu dari cabang-cabang. Awalnya mereka benar-benar ngebantu tuh kayak tulus gitu, nggak ngeharapin imbalan. Jadi ya udah lu gue bantuin jualan supaya lo laku. Tujuannya itu aja. Cuman kita ngomong kita nggak bisa ini bukan pelayanan gitu, lo pelayanan sama kita ya jangan lah, maksudnya kita tetap harus bagi share supaya kita sama-sama membantu gitu di saat yang sama-sama susah ini. Dan ya puji Tuhan ya kita benar-benar jadi sama-sama lah ya, sama-sama membantu mereka juga. Jadi apa ya, kita juga nggak nyangka sih, maksudnya penjualan itu benar-benar dari reseller yang loyalitasnya benar-benar gitu. Dan kalau ngarepin kita, intinya kita berat sih gitu buat bertahan untuk jualan satu gitu, nggak bisa gitu. Dan ini juga benar-benar kita nggak rencanain sih, semuanya berkat dari Tuhan sih. Tunjukin aja, benar-benar bukain jalan itu dari Tuhan. Makanya apa ya kita bersyukur banget ada di LOJF dan teman-temannya itu semuanya pada baik-baik. Tapi ternyata pada jago jualan juga gitu kan. Dan puji Tuhan tuh kalau kita boleh kasih kesaksian dalam waktu 3 bulan, 3 bulan lebih lah ya, itu akhirnya kita udah punya 5 cabang di Jakarta, dan udah ada di Bali, Surabaya, Bogor, Bandung, dan nggak direncanain gitu, kayak kebuka aja gitu jalannya satu-satu. Dan aku boleh kasih saksian bahwa ini tuh benar-benar jalan yang dibukakan oleh Tuhan sih. It's not because of us sama sekali. Praise God banget. Amin. Well, thank you banget sharingnya untuk journey dari dapur Koahan. Dan absolutely aku juga percaya banget sih sama kalau kita setia, kayak kita selalu taat, itu bakal dibukakan jalannya. Dan, amin. Dan kita masuk ke sesi berikutnya, itu tentang sharing iman. Mungkin kemarin aku sempat nanya ke
tiga narasumber ini, apa sih Bible verse atau yang bermakna dan berkesan buat ketiga sharer ini gitu. Kalau dari Bro Arman itu ada Yesaya bab 13 ayat 16 sampai 21. Itu intisarinya tentang bagaimana kita tidak terpaku pada masa lalu, tapi melihat sesuatu yang baru dan sadar bahwa we are being processed gitu. Kita sedang bertumbuh gitu. Nah, aku sekarang mau nanya ke mungkin Bro Arman dulu. Kira-kira apa sih Bro refleksi dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 ini untuk Bro Arman dan Bro Alpi? Belum di-unmute. Intisari dari Yesaya ini ya, ini aku suka banget sih gitu ya. Dia itu di ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi kadang jalan Tuhan itu jalan yang misteri gitu. Sama seperti saat ini kita kan juga mau akan ada LOG conference dengan brief gitu ya. Once kita itu bilang kita diminta berani untuk berani berjalan bersama Tuhan, satu yang kita harus yakinin bahwa jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah suatu jalan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan itu adalah ya namanya jalan baru. Even kita juga nggak tahu gitu kan. Itulah namanya iman gitu. Kalau kita semuanya sudah tahu sebelumnya, ya itu kita tidak perlu iman karena kita udah tahu gitu kan. Ya kayak begitu sih. Jadi intinya itu adalah itu. Jadi udahlah, yang lama itu udah biarin history aja gitu kan. Ya. Sekarang kita plan untuk future-nya mau bagaimana. Dan kita berterima kasih loh sama Tuhan. Detik ini, saat ini kita masih bisa tertawa di sini gitu kan. Banyak saudara, banyak teman juga yang mungkin tidak sehat, sakit gitu ya. Ya kita bersyukur. Makanya itu kita harus tetap bersyukur sama Tuhan apapun kondisi keadaannya. Dan kita percaya jalan Tuhan itu jalan untuk damai sejahtera. Itu aja sih. Amin. Thank you so much bro atas sharing ayatnya. Nah, untuk Bro Hans dan Sis Ella itu ada ayat dari 1 Korintus bab 2 ayat 9. Jadi apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar dan timbul dari hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan kita tadi udah dengar juga dari sharingnya bahwa mereka pun bilang this is totally God's plan gitu kan. Nah, mungkin sekarang kita pengen dengar lebih lanjut dari Sis Ella dan Bro Hans, what that first means to you. Ya, aku aja. Ya, jadi ayat-ayat tidak pernah pernah didengar oleh tidak pernah timbul hati yang akan orang-orang ya. Jadi kuncinya kita mengasihi Allah dulu, dan dari sana akan memberkati. Dan aku yakin bahwa karena kita berkali-kali dalam kita, jadi kuncinya bukan kerja keras kita, bukan memang kita harus kerja. Yang menjamin bahwa kita setia mengasihi Tuhan, yakin kita berlimpah-limpah. Halo?
Oke. Ya, mungkin Bro Arman boleh di-mute videonya. Suaranya. Ya. Ya. Oke. Thank you so much better. Nah. Oke. Gimana tadi Bro Richard? Nggak kedengeran ya? Iya, mungkin boleh diulang sedikit tadi. Mungkin ya. kita terdiskoneksi sedikit tadi. Oke, sorry. Ya, tadi jadi aku ulangin sedikit dari ayatnya itu kan ditulis bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi aku tadi sharing bahwa kuncinya di sini adalah kita mengasihi Allah dan kita setia dalam setiap perbuatan kita. Maka di sana Tuhan akan melihatnya dan Tuhan pasti, itu adalah janjinya, Tuhan pasti akan memberkati kita, bagaimanapun caranya. Dan ayat ini benar-benar kejadian berkali-kali dalam kehidupan kita, tapi yang paling nyata adalah pada saat COVID ini, karena memang sebenarnya kita nggak pernah kepikiran gitu loh untuk punya F&B, bisnis di F&B, dan sampai dengan hari ini belum 4 bulan, tapi Tuhan berkati secara melimpah-limpah, baik kita berdua, keluarga kita, maupun teman-teman agent, reseller, bisa juga dapat blessing dari ini, dan we are so blessed and so favored. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Sis Ella dan Bro Hans, untuk sharingnya. Thank you, Richard. Terima kasih. Okay. Ya, halo. Iya. Oke, ini ya inilah yang tadi saya bilang, ada kendala teknis di internet. Ya, ini memang ya itu happens gitu ya. Bagaimana tinggal kita mengatasinya gitu kan? Ya inilah gitu. Tantangan. Karena ini semuanya berada di udara gitu. We cannot control. Dan ya kita harus kasih Tuhan yang mengontrol gitu kan? Gitu. Oke. Iya. Nah, I think mungkin udah lebih baik sekarang koneksinya. Thank you banget dari 45 menit yang ke belakang, banyak banget pelajaran yang kita dapetin sama-sama dari ceritanya Bro Arman dan juga ceritanya Sis Ella dan Bro Hans. Intisarinya mirip-mirip kalau aku boleh summarize. Yang pertama untuk tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan dan beradaptasi, memiliki kerendahan hati yang terus ada. Jadi mentalitas itu ingin belajar kembali kan. Kalau di konteksnya Bro Arman mungkin dari yang tadi 19 tahun di dunia offline, tapi harus belajar beradaptasi secara cepat, 2 bulan, 3 bulan full digital semua gitu. Kalau dalam konteksnya dapur koahan, Bro Hans dan Sis Ella juga beradaptasi juga, learning something yang dari nol, F&B, dan berserah dan kayak setia pada Tuhan. So thank you banget kalian berdua, amazing stories. Semoga kayak teman-teman di sini juga bisa belajar banyak dari sharing dan kesaksian kalian. Dan mungkin kayak sebelum kita menutup acara ini, aku ada pengumuman dan nanti juga ada closing prayer oleh Sis Ella. Pengumumannya adalah minggu depan itu akan ada Wisdom Wednesday lagi. Topiknya from employee to employer. Jadi dari pekerja menjadi business owner gitu ya mungkin. Narasumbernya belum tahu, jadi tetap dipantengin aja di IG-nya LOJF. Dan yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu semua orang, posternya sudah live di social media. Ada LOJ Conference full online on YouTube
tanggal 15 sampai 17 Agustus 2020. Brave temanya. More info itu bakal ada di LG-nya, di IG-nya LOJF juga. Ya, LOGC, ya, jadi LOJ Conference 15 sampai 17 Agustus. Jadi wajib nonton karena itu full online dan minggu depannya banyak libur. Jadi kayak nggak ada hubungannya sih, cuman nonton aja ya. Dan untuk hari Sabtu ini ada WFH, Worship from Home jam 4, itu juga di YouTube dan di IG online juga. Jadi ada 3. Jangan lupa minggu depan hari Rabu, Sabtu ini, dan tanggal 15 sampai 17 ada LOJ Conference. Speakersnya udah dirilis semua, amazing. Dan ya, kita semua berharap kayak kita bisa belajar dan terus memuji nama Tuhan lewat event-event ini. Nah, I would like to say thank you buat segenap teman-teman semua yang udah tune in selama sejam ke belakang ini. Thank you juga buat Bro Arman dari Biro Api, dan Sis Ella dan Bro Hans dari Dapur Kolahan, dan juga Bro Tano in the back end yang sudah dengan sabar nonton semuanya dari awal, mengharap semuanya. Dan ya, mungkin kita akan tutup dengan doa untuk mengakhiri sesi ini. Ya, silakan Sis Ella. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami, baik pada saat kami sedang senang maupun sedang susah. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat blessing yang Engkau berikan, buat kehidupan kami, buat keluarga kami, buat kesehatan kami, your protection, your favor. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, semuanya adalah baik adanya. Semuanya adalah baik. Kami yakin Tuhan. Dan malam hari ini, kami ingin berdoa khususnya untuk teman-teman kami di luar sana yang mungkin sedang hilang pengharapan. Sekiranya Tuhan lewat doa kami, lewat program kami ini, mereka boleh berpengharapan lagi di dalam Engkau Tuhan, boleh bersuka cita di dalam Engkau, dan juga kami mohon pemeliharaan-Mu Tuhan untuk kami semuanya, untuk keluarga kami, supaya kami bisa selalu sehat dan bisa berkarya di dalam Engkau. Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami juga, dan juga kami berdoa khususnya buat LOJC, buat semua yang terlibat di dalamnya, semua pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati Tuhan, lebih lagi, Engkau lindungi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Thank you Lord Jesus for Wisdom Wednesday. We say blessings in your name. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus Putra-Mu. Amin. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Fams. See you Thank next you week. Richard. Thank you so much. Bye. Bye.